cara membandingkan orang-orang yang memiliki ilmu tasawuf yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan orang-orang yang sudah menyimpang. Ada sekian poin kita sampaikan. Kalau kita melihat ada seseorang yang beliau itu takarannya, ini benar nggak ini? Dia sesat nggak ini? Taib, kita lihat. Maka apabila ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, menyucikan hatinya, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak beramal soleh, banyak bersedekah, itu menyucikan hati, mengurangi hal-hal yang makruh, menjauhi hal-hal yang haram, itu adalah menyucikan jiwa. Jelas, sudah menyucikan jiwa. Tapi kalau ada orang yang merasa bahwasanya ia berzikir, dan ia berzikir itu caranya dia seakan-akan ia menyatu dengan kalimat zikir tersebut, dan memiliki irama, memiliki tata cara yang aneh. Yang sebenarnya kalau zikir la ilaha illallah, cukup aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, hati-hati. Berhati-hati. Taib, dilihat dari situ. Kemudian yang kedua, kalau ada seseorang yang mereka belajar tasawuf dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama, maka boleh, silakan diikuti, nggak apa-apa. Orang yang tadi, yang benar ibadahnya, benar sedekahnya, tata cara zikirnya benar, udah ikutin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia sudah mengambil ilmu bukan dari Al-Sunnah, dari hadis bukan, tapi dari mana? Dari ilham, dari mimpi, dari mukjizat ABC, batu, air suci, dipegang begini sudah langsung suci. Ini silakan minum berkah. Apa? Batu, ajaib dan lain sebagainya. Udah, kalau seperti itu ada hal-hal yang sedikit keluar daripada ajaran atau syariat Islam, maka di sini sudah jelas bahwasanya itu menyimpang. Kemudian setelah itu apabila ia memiliki sifat, ini perilakunya saja dilihat sama orangnya, sikap dan perilakunya bagaimana. Kalau dia patuh dan menjaga syariat, dia nggak mau itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang menyimpang seperti ikhtilat, sama seperti yang disebutkan, ditampilkan dalam scene filmnya itu, bergabung laki-laki perempuan, campur, kemudian berdekatan, maka di sini udah nggak benar itu. Tapi kalau sudah dibedakan, ini orang, oh ini nggak boleh, laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh terlihat, harus ada pembatas yang menutupi akhwat. Udah, maka di sini dia menjaga dirinya, sikapnya dijaga daripada hal-hal yang berbau maksiat. Tapi kalau udah nggak ada batas, gabung, udah hati-hati, jangan-jangan termasuk daripada sekte-sekte tadi. Wallahu a'lam. Hanya berhati-hati. Kemudian tata cara zikirnya berdasarkan tuntunan Nabi dan para ulama. Bagaimana? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah jelas semuanya, ayat-ayat, zikir-zikirnya, kalimat-kalimatnya sudah sering kita dengar. Tapi kok ada kalimat-kalimat yang nggak pernah keluar, nggak pernah kita dengar, kok ada itu pas di fulan aja. Ini kalimat apa ini? Zikir dari mana? Nggak pernah dengar hadisnya, nggak pernah dengar ustadz ngasih tahu. Saya belajar di SMP, di SMA, di pondok, kuliah nggak pernah dengar zikir ini. Bagaimana bisa ada zikir ini? Mana pula ada joget-jogetannya, tarian-tariannya, dengan dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan yang aneh, maka itu termasuk daripada hal-hal yang menyimpang. Baik? Ya. Kemudian selanjutnya adalah akidahnya. Kalau orang yang betul-betul tasawufnya lurus, belajar tasawufnya murni, maka tauhid akidahnya lillahi ta'ala. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhannya. Di mana Allah ada di mana? Alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Maka di sini kalau dia berpikiran saya sudah menyatu dengan Allah, guru saya bahkan sudah menyatu dengan Allah lebih awal daripada saya. Nah, ini kalau sudah berkeyakinan seperti ini, yang kita sudah bahas tadi, akidah apa namanya?
khululiyah. Mereka menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah hati-hati. Berhati-hati. Baik. Kemudian selanjutnya adalah apabila kita melihat beliau seorang yang pelajari tasawuf tadi menjadi guru, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang kiai, seorang syekh, ya, yang dituakan di tempatnya, tapi beliau itu dipatuhi secara mutlak. Apa kata beliau A maka harus A, kata beliau B harus B, C harus C. Mau itu benar nggak benar, yang penting harus dilakukan. Hati-hati. Maka di sini kalau dia kepatuhannya mutlak kepada guru tersebut, mursyid tersebut, maka ajarannya sudah menyimpang. Padahal orang yang belajarnya itu benar tasawufnya, guru itu hanya sebagai pembimbing saja. Dibimbing, Ustadz, apa Ustadz amalan sunnahnya di bulan Syawal ini, lakukan A, B, C, D. Oke. Kemudian apa lagi Ustadz? X, Y, Z. Oke, disebutkan langsung. Kemudian ia sendiri yang melakukan, hanya sebagai pembimbing. Tapi kalau misalnya dia menyimpang, maka apa kata mursyid gurunya? Maka fulan harus taklid buta, mau nggak mau? Nggak boleh tanya. Kenapa Ustadz harus begini? Udah ikutin. Nah ini hati-hati. Kenapa Ustadz harus jalan dari sini sampai situ? Udah ikutin. Kenapa Ustadz harus berpuasa ini dan itu? Udah harus ikutin. Nah ini hati-hati. Berhati-hati. Taib. Kemudian disebutkan contoh daripada orang-orang ahlu tasawuf, orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf yang benar. Yang sudah kita bahas tadi, ada Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, kemudian ada juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengakui pelajaran tasawuf dan beliau mempelajarinya. Tapi ada zaman dahulu juga sudah ada orang-orang yang sudah menyimpang, yang menurunkan ilmunya kepada generasi-generasi saat ini. Disebutkan adalah Al-Hallaj Ibnu Arabi, di mana dia menumbuhkan sifat wahdatul wujud, di mana menyatukan jenis dan rupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak boleh diikuti. Kalau ada orang-orang yang mengaku bahwa ia menyatu dengan Allah, mengaku ia adalah Tuhan, sudah hati-hati. Mengaku ia adalah nabi, mengaku ia adalah malaikat, wali Allah ini dan itu, hati-hati. Sudah nggak ada lagi orang-orang nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi nabi setelahnya. Kalau ada yang mengaku, sudah pasti nabi palsu. Itu adalah sebagian cara kita membedakan daripada ahlu tasawuf yang murni, ya, betul-betul yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dengan orang-orang yang sudah menyimpang daripada ajaran Islam. Maka Bapak Ibu, ikhwan wa akhwati fillah, kami hanya mengingatkan kembali, jangan sampai ada yang mengikuti pasangan-pasangan batin, nikah-nikah batin, kemudian apalagi selain itu, zikir batin dan lain sebagainya. Udahlah, yang sudah jelas-jelas saja kita pelajari, sudah kita ikuti. Kalau ada yang menyimpang seperti tadi, sudah jangan sampai kita ikuti. Kalau ajaran sesat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau kita sholat, mau kita puasa, mau kita zakat, naik haji pun, kalau akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala cacat, naudzubillah, selesai kita. Padahal rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan selainnya. Allah aja Tuhannya. Kalau ada yang menganggap dia Tuhan, ada yang lain Tuhan yang lain, sudah hati-hati. Berhati-hati. Bisa-bisa amal yang kedua, salatnya, zakatnya, puasa hajinya bisa rusak karena syahadatnya ini tadi rusak, karena keyakinannya tadi rusak. Kalau dia berkeyakinan hululiyah, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa rusak amal ibadah setelahnya. Naudzubillahi min dzalik.